Sobat investor semua, apa kabar kalian semua? Ya, jadi hari ini gue seperti biasa ingin mereview investasi gue di Ethereum selama 9 minggu. Kira-kira bagaimana perjalanan gue di 9 minggu ini? Apakah udah ada perkembangan ataupun tidak? Simak videonya setelah yang satu ini. Oke, jadi bagaimana sih perkembangan gua selama 9 minggu ini? Apakah memang ada naik ataupun turun? Oke, jadi pertama-tama gua harus ngejelasin juga kondisi Ethereum pada saat ini. Ya, kondisi Ethereum pada saat ini itu sangat apa ya? Ada perkembangan yang sangat signifikan ya. Kalau kamu lihat berdasarkan kurva itu dia udah cenderung naik ya gitu. Jadi perlahan udah cenderung naik dan bahkan kemarin gue lupa untuk capture juga naiknya sangat 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 luar biasa. Jadi gue benar-benar apa ya? Kaget gitu. Sampai gue kayak oh ini udah bentar lagi break even point nih gitu kan. Seperti itu. Jadi penaikannya tuh sangat-sangat luar biasa juga gitu ya. Tapi memang bisa naik lagi nggak? Menurut gue bisa naik lagi ya. Walaupun memang mungkin masih akan ada koreksi dan koreksi. Tapi perlahan dia akan coba untuk naik dan naik lagi gitu ya. Nah, pertanyaannya mungkin buat sobat investor yang mengikuti perjalanan selama 9 minggu terakhir, kalian akan tahu lah bahwa banyak loh minus yang harus dilewatin gitu ya sebelum kamu mencapai target investasi kamu gitu ya. Jadi nggak seperti yang kalian tiba-tiba anggap bahwa wah ini bakal langsung profit nih. Nggak kan, semua itu ada tahapnya dan prosesnya. Nah, sebelum gue masuk kepada review, gue disclaimer dulu ya. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Ya, jadi nggak ada investasi yang tidak ada resiko. Kalau nggak, itu udah pasti bodong. Nah, jadi review gue gimana sih? Ya, ulasan gue selama 9 minggu ini dalam investasi di Ethereum itu seperti apa? Ternyata ya memang ada perkembangan yang sangat signifikan guys gitu. Kalau kamu lihat di sini ya, perbandingan antara minggu lalu sebelum gue review sampai sekarang, itu udah ada kenaikan yang cukup signifikan juga gitu ya. Yang minggu sebelumnya masih 290 apa 200-an berapa, sekarang sudah 330.000 lebih gitu ya. Artinya kan sudah ada perkembangan yang signifikan gitu ya. Sedangkan nominal yang gue taruh ya secara total itu adalah 390-an ribu gitu ya. Jadi sebenarnya udah nggak terlalu jauh lagi nominalnya guys gitu. Kalau kita compare dengan bulan-bulan sebelumnya atau di minggu-minggu sebelumnya itu jauh banget gitu kan. Tapi ya seperti yang gue pegang teguh sebelumnya, kalau misalkan kita rutin ya kita akan mendapatkan harga rata-rata yang rendah. Dan ketika kita mendapatkan harga rata-rata yang rendah, tentu kita akan lebih cepat untuk mendapatkan keuntungan ketimbang kalau misalkan kamu investasi dalam satu waktu. Nah, mungkin di sini itu dari segi review ya, perkembangannya itu seperti apa. Jadi mungkin kalau sobat investor yang mungkin baru mau masuk, jadi bisa ada referensi nih. Oh, ternyata selama 9 minggu ini loh yang terjadi. Jadi kalian nggak yang enak-enaknya doang, tapi kalian tidak dikasih tahu yang tidak enaknya. Tapi saya langsung buka-bukaan aja di sini gitu. Nah, seperti itu ya. Perkembangannya tidak langsung kayak profit gitu ya. Tapi ada perbaikan. Di sini sempat ada yang bilang sama gue infonya nih ya, bahwa oh kalau misalkan invest di cryptocurrency atau di Ethereum itu belinya pada saat ya di bawah aja gitu, pada saat di bawah jangan dipucuk, kalau dipucuk ya lo udah pasti gagal kan kayak gitu ya. Itu sebenarnya simpel aja. Menurut pendapat gue nggak sesimpel itu guys gitu.
Karena lu nggak akan pernah tahu bottom dari investasi itu di mana. Bahkan ujung bawahnya kamu nggak tahu ada di mana. Ya, bayangkan aja, sekelas Warren Buffett aja, dia udah mencoba untuk memprediksi market dan lain sebagainya, itu beberapa kali gagal. Banyak juga manajer investasi yang mencoba untuk kayak gitu. Tapi tidak semuanya selalu berhasil gitu. Jadi, menurut orang yang komen ini gampang, tapi kan sebenarnya tidak semudah itu gitu ya. Makanya ada beberapa strategi lah dalam berinvestasi. Satu, dollar cost averaging. Kedua, itu adalah strategi lump sum gitu ya. Lump sum artinya market timing. Kamu, oh nih kira-kira nih kayaknya nih udah mendekati bottom nih, atau ini nih kayaknya waktu yang tepat, ya udah gitu. Jadi lo jatuhnya kayak kalau misalkan gue tepat waktunya, ya udah gue bisa untungnya lebih cepat. Tapi kalau enggak, lo butuh waktu gitu ya. Nah, sedangkan kalau dollar cost averaging itu adalah metode yang istilahnya nggak pakai otak ya, gitu. Dalam arti lu tinggal rutin aja gitu. Kalau misalkan rata-rata harganya turun, lu bakal dapet ya harga lebih murah gitu. Kayak misalkan lu invest 3.000, lu invest lagi 5.000, lu invest lagi 4.000. Totalnya jadi berapa? 9.000 ditambah 3.000 jadinya 12.000. Nah, 12.000 dibagi 3 sama dengan berapa? 4.000. Berarti artinya kalau misalkan lu harganya itu udah di atas dari 4.000, lu udah dapet untung. Sedangkan kalau lu cuma beli pada satu waktu, katakan pada saat harga 5.000, ya berarti keuntungan itu akan tercapai ketika di atas dari 5.000. Sedangkan kalau lu rutin, lu dari 4.000 itu lu udah bisa dapat untung. Gitu maksud gue. Jadi semakin lu rutin itu ada manfaatnya juga gitu. Itu makanya banyak banget kan orang yang menganjurkan untuk seperti itu. Itu sih sebenarnya. Jadi itu gue mengklarifikasi juga, tidak semudah kayak kripto tuh, oh gue beli terus gue jual gitu. Nggak semudah itu juga. Dan apa yang ada di luar sana tuh belum tentu yang sesungguhnya gitu. Cuman kalau gue per minggu, mau gue suka, mau gue nggak suka, mau kalian suka atau nggak suka, itu gue akan coba review. Jadi kalian bisa lebih tahu dan memahami resiko. Ketika kamu udah bisa memahami resiko, kamu bisa mencapai target investasi kamu dan kamu bisa lebih tenang lagi. Oh ya udah, itu resiko dari investasi gitu loh. Gue udah tanggung, gue udah oke, udah gitu sih. Mudah-mudahan di sini akan menambah pemahaman kita soal cryptocurrency, terutama Ethereum ya. Nah, buat sobat investor yang pengen mempelajari lagi lebih dalam soal Ethereum, kamu bisa coba tuh dilihat di playlist saya yang trial trading dari awal sampai akhir. Kamu cobain aja gitu. Per minggu kamu nontonin, nanti ada beberapa info-info yang saya masukkan di situ. Jadi kamu bisa sambil belajar juga. Itu aja. Kalau misalkan kalian merasa setelah ini kalian pengen mulai, kalian bisa pakai kode referral saya yang ada di aplikasi Pintu di sini, ya. Tapi itu optional ya guys. Artinya tidak harus gitu ya. Cuman kan kalian bisa dapat cashback nih dari 5.000 sampai 1 juta gitu, tergantung ya. Cuman ya kan lumayan buat nambah investasi kamu. Itu aja ya. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.